Baik, terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Kemudian mengijak ke acara berikutnya akan ada sambutan dari Ibu Gita Aprinta EBSOS MSI selaku Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum USM. Untuk Ibu Gita, tempat dan waktunya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah kita semua bisa berkumpul di acara hari ini. Adik-adik mahasiswa sekalian, acara hari ini merupakan acara yang cukup penting begitu ya, karena ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dari PT Pipa Mas Putih. Terima kasih untuk PT Pipa Mas Putih yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Semarang untuk menyelenggarakan gelar wicara yang berjudul Sudah Efektifkah Pembatasan BBM. BBM memang menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama buat mahasiswa gitu ya, untuk mobile dan lain-lain. Ketika harga BBM makin meningkat itu juga akan sangat kena. Nah, di acara gelar wicara ini kita akan bertemu dengan pakar-pakar dan akan berbicara bersama-sama sharing ilmu terkait dengan sudah efektifkah pembatasan BBM. Ada pembicaranya adalah saya nyontek begitu ya. Ada Ibu Agustina Merdekawati, itu merupakan anggota Dewan Pakar Pusat Studi Energi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Dr. Alfa Narendra STMT dari Sekretaris Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Tengah, dan juga ada Bapak Dr. Amri Pesi Hotang dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui gelar wicara ini dapat membuka wawasan, menambahkan pengetahuan bagi kita semua bahwa siapa sih yang berhak terhadap BBM bersubsidi ini. Dengan demikian, ini akan memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan negara Indonesia ini ke depannya, karena bagaimanapun peran dari Universitas Semarang atau peran bagi institusi pendidikan adalah salah satunya adalah
dukung dan menunjang pembangunan negara Republik Indonesia ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini bisa mengikuti acara gelar bicara talk show ini sampai dengan selesai dan bisa membawa pulang dengan banyak manfaat yang ada. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gita Aprinta untuk sambutannya pagi ini. Yang jelas terima kasih juga saya ucapkan untuk Pipamas karena telah menggelar acara ini dan nanti akan sharing dengan teman-teman di sini. Teman-teman bisa menyampaikan idenya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya nanti di sesi Q&A. Dan untuk mempersingkat waktu karena saya yakin teman-teman sudah nggak sabar lagi, kita langsung aja menuju ke puncak acaranya. Tapi sebelumnya saya mau memberi informasi mengenai moderator kita pada pagi hari ini. Beliau ini mengawali karir di dunia jurnalistik televisi sejak 2006 di Antv sebagai reporter dan presenter. Ya, jadi teman-teman kalau di sini yang mungkin anak-anak Ilkom, wah bisa tanya banyak nih sama beliau ini ya. Kemudian 2011 bergabung di Berita Satu News Channel dan sekarang aktif sebagai media and communication profesional sampai 2022. Silakan langsung saja kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk Rudy Andanu. Selamat datang. Iya betul, silahkan, sudah saya serahkan sepenuhnya, nanti boleh langsung diskusi. Monggo Bapak Danu. Mbak Ayang kalau saya nggak salah ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua dan Bapak Ibu dosen. Senang sekali saya bisa hadir di sini ya, ketemu dengan apa kita menyebutnya? Bertemu dengan orang-orang yang punya fresh thought gitu, punya pemikiran-pemikiran yang segar nanti mudah-mudahan. Dan saya berharap nanti dalam diskusinya juga akan ada pemikiran-pemikiran, pertanyaan-pertanyaan yang progresif gitu terkait soal BBM dan energi secara umum. Kenapa ini menjadi diskusi yang menarik? Saya mau tanya lebih dulu ke teman-teman mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi. Oke. Hampir semua menggunakan kendaraan pribadi ya. Ada yang aktif menggunakan transportasi publik sehari-hari sebagai komuter? Ada yang menggunakan transportasi publik? Oke. Yang menggunakan sepeda motor? Oke. Sepeda motor? Oke. Yang menggunakan mobil sebagai alat transportasi sehari-hari? Oke. Baik. Artinya apa? Yang ingin saya tanyakan adalah BBM atau energi secara umum itu menjadi kebutuhan yang dalam tanda kutip mungkin menjadi kebutuhan pokok. Boleh saya sebut itu, meskipun bukan termasuk ke dalam sembako ya, tapi itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita semua. Dan itu akan sangat berdampak. Kalau misalkan seperti waktu September ya, kalau tanggal 3 September ada kenaikan harga Pertalite misalkan, dan itu juga akan sangat berdampak. Nah, permasalahan soal BBM dan energi itulah yang akan kita coba bahas pada diskusi kita di pagi hari ini. Kita langsung saja undang narasumber kita. Baik, pertama kita akan undang Bapak Dr. Amri Panahatan Syihotang SS SH M Hum. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas di mana kita berada sekarang ya. Dekannya
rekan-rekan mahasiswa semua. Baik, yang kedua kita undang Ibu Agustina Merdekawati, SH LLM. Beliau adalah anggota Dewan Pakar dari Pusat Studi Energi UGM. Baik. Yang ketiga adalah Bapak Alfa Narendra. Beliau adalah dosen dari UNES yang juga perwakilan dari masyarakat transportasi Indonesia wilayah Jawa Tengah ya Pak ya, Pak Alfa. Baik. Rekan-rekan mahasiswa, dulu zaman saya masih kuliah gitu ya, Indonesia itu masih menjadi termasuk negara anggota OPEC. Artinya kalau kita melihat dari situasi itu, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang memproduksi minyak yang cukup gitu ya. Dulu itu bahkan kita menjadi boleh dibilang sempat menjadi eksportir minyak gitu ya. Jadi produksi lifting minyak kita itu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Tapi sejak 2008 sebetulnya keadaan itu sudah berubah. Jadi keadaan kita sekarang itu adalah sebagai net importer. Produksi lifting minyak kita itu hanya sekitar 600 sampai 700 ribu barrel gitu ya. Targetnya memang sampai 1 juta barrel, tapi sampai sekarang itu masih belum tercapai. Sementara konsumsi kita yang digunakan sama rekan-rekan mahasiswa semua untuk kendaraan pribadi atau juga mungkin untuk transportasi publik dan lain sebagainya, itu melebihi dari apa yang bisa kita produksi. Dampaknya apa? Kita harus impor. Nah, kalau impor, maka harganya itu harus mengikuti harga internasional. Kalau harganya naik, maka dampaknya juga harus naik gitu ya. Nah, tapi dalam produk-produk tertentu, itu memang ada yang istilahnya mungkin akan lebih tepat nanti akan dijelaskan sama Bu Eka. Ada harga yang dibayarkan oleh negara agar masyarakat luas itu mampu untuk membayar nilai keekonomiannya yang kita sebut sebagai subsidi dan kompensasi. Nah, tapi undang-undang energi kita itu spesifik mengatakan bahwa subsidi itu hanya untuk orang miskin. Ya, hanya untuk orang miskin. Nah, permasalahannya kemudian berdasarkan data 70-80% subsidi yang ada di BBM justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Itu menjadi persoalan. Ya, nanti gambaran secara utuhnya akan seperti apa akan dipaparkan sama Ibu Eka, Pak Alfa dan juga Pak Amri nanti. Kita langsung saja mulai diskusi kita. Beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk ketiga pembicara kita. Bu Eka sudah siap? Baik, Bu Eka, waktu dan tempat disilakan, waktu sekitar 7-10 menit. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rudi, terima kasih Pak Dekan dan teman-teman semua. Saya pagi hari ini senang sekali ya bisa berbagi di sini. Mungkin dari 3 pembicara di sini saya yang paling jauh ya, saya dari Jogja, walaupun nggak jauh-jauh banget sih Pak, tapi paling jauh. Dan kenapa saya tertarik diskusi di sini karena saya berharap kita semua Oke, sudah. Oke, terima kasih. Saya berharap kita semua akan punya visi dan perspektif yang sama tentang BBM seperti apa. Oke, mungkin saya mulai presentasi saya. Next, Mas. Ya. Oke, teman-teman, lihat angka yang ada di layar itu.
teman-teman bisa lihat di situ berdasarkan data dari Menteri Perekonomian, kita lihat di sini saat ini itu jumlah subsidi dan kompensasi angkanya segini ya teman-teman. Berapa? 502 triliun. Kebayang nggak sih 502 triliun itu seberapa? Banyak lah pokoknya ya, kita nggak pernah pegang uang segitu gitu kan. Nah, saya mau menunjukkan angka itu kalau kita comparekan dengan APBN kita. Next Mas, boleh dilanjut. Nah, nih ya, kalau kita komparasikan dengan APBN kita, teman-teman bisa lihat ini ya, posturnya seperti ini. Jadi total APBN kita itu ada 1.800 sekian. Bu Eka, mungkin harus tetap dekat. Nih karena suaranya nanti biar masuk ke Siap. Oke. Saya pakai ini aja. Tapi ini tetap nggak bisa. Yaudah, lihat suara sebentar. aja ya. Saya izin sebentar. Saya punya ini, apa namanya? Pointer. Oh ini ada Mas, cuman tetap nggak akan kelihatan karena oke, nggak apa-apa. Atau saya boleh pinjam mic-nya Mas Rudi aja nggak? Dia bisa jalan. Nah, ini aja. Oke. Jadi teman-teman, gini. Total APBN kita itu ada 1.800 sekian dan total biaya subsidi dan kompensasi untuk energi itu 502 gitu kan. Ini kalau tadi saya tidak salah hitung, di sini mungkin ada teman-teman ekonomi bisa cek juga. Itu saya hitung pakai kalkulator, itu berarti subsidi energi kita itu ada 27%. Oke? Walaupun subsidi energi ini tentu saja tidak hanya untuk BBM, ada 3 subsidi energi yaitu BBM, listrik dan satu lagi apa? Satu lagi LPG. Jadi 3 itu ya subsidinya. Nah, untuk BBM sendiri itu subsidinya kurang lebih di sini 14T dan kompensasinya adalah 252T. Nah, sekarang pertanyaannya, kita APBN sekian, subsidi sekian gitu kan. Pertanyaannya, kita rela nggak sih kalau uang kita membayar pajak itu dibuat untuk membayar subsidi energi ini? Kira-kira rela nggak? Dan subsidinya belum tentu tepat sasaran lagi, atau belum tentu tepat volume gitu kan. Kira-kira rela nggak? Mungkin buat teman-teman, mungkin buat saya ya, atau teman-teman yang kita mungkin tier PPh-nya belum tier 1, udah nggak rela gitu kan. Apalagi mungkin Mas Rudi yang masuk tier 1 lebih nggak rela lagi ya Mas ya. Kalau tier 1 itu kan pajak PPh-nya tarifnya 35% ya Mas, teman-teman. Jadi bayangin aja 35% pendapatannya dan itu dipakai untuk mensubsidi dan belum tentu tepat sasaran dan tepat volume seperti itu. Nah, dari sini saya pengen kita semua punya kesadaran bahwa ternyata subsidi energi itu mahal, gitu kan? Nah, karena mahal dan itu juga sebenarnya urunan dari kita juga yang bayar pajak gitu kan untuk membayarnya, maka di sini kita semua mungkin punya peran untuk juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu nih faktanya bahwa subsidi energi itu mahal gitu kan dan faktanya datanya katanya nggak selalu tepat sasaran dan tepat volume. Terus gimana gitu kan? Next Mas. Nah ini lanjut aja. Jadi ini tadi yang saya ceritakan ya. Lanjut aja Mas. Next. Nah sekarang masalahnya gimana? Boleh nggak kalau subsidinya dihapusin aja? Karena kalau subsidi dihapuskan kan berarti kita nggak harus mengeluarkan 27% dan 27% tadi bisa dipakai untuk anggaran yang lain. Seperti itu. Kira-kira kalian setuju nggak kalau dihapuskan? Nggak. Nah, ternyata secara regulasi nggak bisa juga. Gitu kan? Kenapa? Mungkin kalau teman-teman udah hafal pasal 33 ya. 33 Undang-Undang Dasar 45. Saya nggak pakai pasal itu karena saya yakin pasal 33 itu kalian semua hafal ya. Karena biasanya pasal terkenal kalau nggak 34 itu 33 gitu ya, yang pasti sebuah hafal walaupun bukan fakultas hukum gitu. Nah, tapi ternyata selain berdasarkan pasal 33 itu ada dasar hukum lain yang tadi disebutkan Mas Rudi. Di sini jelas-jelas dikatakan kayak gini nih Dek. Pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib menyediakan dana subsidi untuk kelompok tidak mampu. Jadi redaksinya tidak mampu ya Mas, bukan miskin. Sama aja padahal. Oke, intinya seperti itu. Jadi kita memang tidak mungkin untuk menghapuskan ini gitu kan. Nah pertanyaannya bisa nggak kalau dia dialihkan gitu kan, dialihkan ke BLT atau ke yang lain gitu kan. Dulu sebenarnya pernah dicoba teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, selain undang-undang energi itu ada undang-undang migas juga. Di dalam undang-undang migas dulunya di pasal 28 itu dituliskan gini nih, harga bahan bakar itu adalah diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar gitu kan. Sayangnya pasal ini itu kemudian di tahun 2003 itu dia dijudicial oleh Mahkamah Konstitusi
dan dibatalkan. Akhirnya padahal waktu itu ini ya konsekuensi dia harga keekonomian di sini ditulis pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti subsidi. Artinya itu dulu pernah dicoba, tapi kemudian dibatalkan oleh MK. Sehingga kesimpulannya kita kembali lagi ke sistem yang lama bahwa harga untuk BBM itu akan diatur oleh negara. Makanya kemudian teman-teman bisa lihat yang ada di sini, ini adalah bunyi dari Kepmen ESDM terakhir nomor 218 ini. Intinya di sini diatur kemudian harga kerosin adalah 2.500 dan harga untuk solar 6.800. Itu untuk yang subsidi. Kemudian untuk yang Pertalite-nya di sini 10.000. Nah, itu alasan kenapa kemudian harga itu diatur oleh pemerintah. Nah, maka dengan konstruksi regulasi seperti ini, strateginya bagaimana supaya kita mengamankan supaya subsidi tadi yang kita bayar tadi itu benar-benar tepat sasaran dan tepat volume, gitu ya. Next, Mas. Nah, di sini dalam rekomendasi kami, next langsung aja, Mas. Ada 3 strategi yang bisa dicoba dan akan dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk melakukan mungkin persisnya penghematan alokasi subsidi energi gitu ya. Strategi yang pertama itu dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan konsumen JPKP. Konsumen JPKP ini bahasa gampangnya adalah konsumen pengguna Pertalite. Kemudian yang kedua akan ditentukan pembatasan volume pembelian. Jadi nanti belinya itu maksimal sehari berapa akan diatur. Dan yang ketiga itu tentu akan dilakukan optimasi penegakan hukum. Teman-teman semua, saat ini itu saya yakin semua bisa beli Pertalite kan. Kenapa? Karena memang untuk saat ini itu belum ada pengaturan siapa yang boleh beli Pertalite dan siapa yang tidak boleh. Walaupun nanti akan dijelaskan Pak Dekan secara moral harusnya ya, merasa dong yang mampu harusnya nggak beli Pertalite gitu kan. Tapi secara hukum itu belum diatur. Nah, rencana pengaturannya, next Mbak, rencana pengaturannya itu di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini calon nanti pengaturannya kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam lampiran Perpres 191 sekarang itu rencananya akan diatur konsumen pengguna JPKP. Penggunanya ada 5. 1, industri kecil, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Jadi nanti hanya 5 golongan ini saja yang nanti bisa menggunakan Pertalite. Nah, saya yakin mungkin teman-teman konsennya lebih ke sini ya, ke transportasi ya. Oke, karena semuanya penggunanya pasti masuk kelas itu kan ya. Untuk transportasi seperti apa? Next Mbak, ini baru ini posisi terakhir ya, tapi bukan berarti pasti seperti ini karena ini masih bergerak terus di kementerian. Posisi terakhir untuk Pertalite itu rencananya untuk mobil pengaturannya yang bisa pakai plat hitam itu dia hanya yang cc-nya di bawah 1.400. Itu untuk mobil, untuk motor, next Mbak. Nah, untuk motor itu kurang lebih rencananya seperti ini. Pengaturan untuk sepeda motor sebenarnya masih ada 2 wacana ya. Tadinya ada yang kurang dari 250, ada yang kurang dari 150, dan ada juga yang pengaturannya di antara ini. Tapi informasi terakhir itu kayaknya lebih condong ke yang pertama, kurang dari 150 cc. Itu kurang lebih penggunaan Pertalite-nya. Nah, ini adalah salah satu strategi untuk memastikan bahwa nanti yang bisa beli Pertalite itu memang mereka yang masuk kategori tadi, masyarakat tidak mampu, gitu ya. Lanjut, nah yang kedua ini untuk memastikan tepat konsumen ya. Yang kedua adalah yang dilakukan adalah memastikan untuk tepat sasaran. Next Mbak. Nah ini teman-teman, jadi rencananya selain melakukan revisi peraturan Perpres 191, pemerintah juga akan melakukan pembatasan volumenya. Sebenarnya apakah sekarang belum ada peraturannya? Ada. Sekarang sudah ada peraturannya, yaitu peraturan BPH nomor 4 tahun 2000, tetapi komposisi ini itu akan diganti. Jadi kalau sekarang formulanya masih 60, 80, dan 200, kalau nanti formulanya akan lebih diefisienkan lagi, sehingga mereka yang bisa atau berhak beli itu hanya akan membeli sesuai kebutuhan dasarnya saja. Jadi
tidak ada lagi peluang penyalahgunaan terhadap volume yang dibeli seperti itu. Nah, mungkin sekedar bocorannya juga untuk yang nanti itu rencananya yang diatur nggak cuma kendaraan roda 4, termasuk kendaraan bermotor, itu rencananya juga akan ditetapkan volume pembelian maksimum per harinya kira-kira berapa, seperti itu. Terakhir yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya itu adalah mengoptimasi pengawasannya. Next, Mbak. Nah, teman-teman semua, kita tahu ya, apapun yang dilakukan, entah kita membuat pengaturan konsumen atau kita membuat pengaturan volume, kalau nggak ada pengawasan ya percuma gitu kan. Karena apa? Karena kalian juga tahu ya, walaupun ada aturan misalnya 60 liter sehari gitu kan, ya itu kan 60 liter beli di SPBU A gitu kan. Ntar dia bisa lagi kok beli di SPBU B, C, dan sebagainya gitu kan. Karena memang hingga hari ini tuh belum ada toolsnya ya, belum ada alatnya untuk mendeteksi kira-kira si A ini itu sehari sudah mengkonsumsi berapa. Nah, maka sebenarnya kemarin sempat dicoba itu menggunakan aplikasi ini, My Pertamina, karena dengan menggunakan aplikasi My Pertamina, itu dia bisa digunakan untuk mendeteksi dalam sehari itu dia sudah berapa. Karena di dalam aplikasi itu nanti akan terdeteksi dia sudah beli berapa, sehingga nanti meskipun dia beli di SPBU berbeda, itu dia tidak bisa melebihi batas maksimal, seperti itu. Nah, cuman memang kita mengakui ini memang belum sempurna begitu ya, karena kemarin waktu uji coba masih banyak sekali persoalannya, tapi menurut kami ini kami cukup mengapresiasi ya, karena ini bisa menjadi solusi gitu kan, di tengah belum adanya solusi mengenai alat untuk mengoptimasi pengawasan yang dilakukan negara. Dan di sisi lain di My Pertamina ini dia kan juga nggak bisa semua orang ya. Kita bisa lihat di sini input datanya itu detail sekali. Anda bisa lihat di sini dengan input data yang sedetail ini cukup bisa ya untuk menyaring apakah penggunanya nanti itu benar-benar orang yang berhak atau tidak berhak. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke next slide, Mas. Oke, saya lanjut ke cerita yang lain. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha nih ya, sebisa mungkin melakukan penghematan dengan berbagai cara tadi, tapi kok hasilnya tetap konsumsinya masih tinggi, itu mungkin bisa dicoba. Alternatif yang lain adalah dengan ini, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya, saat ini sedang digodok ini RUU tentang energi baru dan terbarukan. Nah, yang dimaksud dengan energi baru, mungkin teman-teman sekarang familiarnya ini ya, EBT gitu kan. Tapi di Indonesia itu teman-teman, selain ada EBT, ada juga yang disebut dengan energi baru. Makanya kalau undang-undangnya itu kita nyingkapnya adalah EBET gitu ya, Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Nah, yang masuk energi baru itu apa? Seperti ini, dan ini yang masuk energi terbarukan. Sementara ini, sebenarnya dukungan pemerintah sudah cukup optimal gitu ya untuk mendorong masyarakat ataupun badan usaha mau bergerak ke sektor ini, walaupun kendalanya masih banyak. Dan so far dari energi baru dan energi terbarukan ini yang paling maksimal baru di tenaga PLTA ya, atau di aliran dan terjunan air. Walaupun sekarang untuk panas bumi juga sedang didorong dan yang lain. Nah, namun walaupun petanya cukup banyak, tapi ini belum semuanya bisa diaplikasikan. Next, Mbak. Kendalanya saya petakan seperti ini. Ada 5 kendala utama. 1, itu adalah potensi ketersediaannya. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau teman-teman lihat di sini, posisi di tahun 2018 itu cuma 12,3%. Dan target di 2025 maksudnya itu cuma 23. Jadi pemerintah pun nggak berani terlalu over ekspektasi gitu ya, karena memang potensinya sendiri belum banyak di Indonesia dan belum optimal untuk menggantikan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua masalahnya adalah jaminan pasok. Kita tahu ya untuk energi terbarukan itu pasokannya relatif kurang stabil gitu ya, sehingga itu masih kurang aman juga untuk dijadikan sebagai pilihan energi utama. Kemudian yang ketiga pastinya yang paling bermasalah di nomor 3 ini. Kenapa? Karena hampir semua perhitungan energi baru dan terbarukan itu pasti harganya akan lebih mahal dibanding energi fosil. Nah, pertanyaannya buat teman-teman sendiri yang saya yakin di sini punya concern ya terhadap perlindungan terhadap lingkungan, rela nggak kalau harus membayar harga energi lebih mahal?
Rela nggak? Rela nggak kalau harga listriknya jadi naik nih karena harus pakai EBT gitu? Rela nggak? Nah ini susahnya di sini nih gitu kan. Di satu sisi mau berubah tapi begitu harga naik susah gitu kan. Nah ini salah satu kendala yang umum terjadi di Indonesia. Kemudian alasan lain masih tersedia opsi. Nah ini kalau Mas Rudi bilang ditunggu sampai kepepet deh gitu kan. Karena kalau nggak kepepet ya tetap aja mereka milih beli yang lebih murah gitu kan. Tapi nanti ketika sudah kepepet nggak ada yang lain ya dibeli juga gitu kan. Seperti itu. Dan yang kelima ini dukungan infrastruktur ya. Karena untuk adanya EBT tadi itu tentu saja dia butuh dukungan infrastruktur dan saat ini itu masih kurang ya infrastruktur pengembangan EBT di Indonesia. Jadi ini kurang lebih teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pertama, selebihnya mungkin nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Bu Eka. Ada lagi. Ya, itu tadi permasalahan-permasalahan terkait regulasi dan terkait kemungkinan potensi penggunaan sumber energi baru dan terbarukan yang mudah-mudahan kedepannya ini juga bisa menjadi sumber utama dibandingkan dengan fosil yang berbasis fosil ya Bu Eka, yang saat ini memang kita masih sangat bergantung. Tentu untuk mengarah ke sana itu harus ada dorongan-dorongan gitu ya, ada dorongan-dorongan. Termasuk juga mempersiapkan sumber daya manusianya juga selain soal teknis yang tadi sempat disebutkan sama Bu Eka. Nah, harapannya tentu rekan-rekan mahasiswa ke depannya juga ini menjadi concern. Baik, selanjutnya kita minta Pak Alfa. Pak Alfa, silahkan, waktu dan tempat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan persepsi dari sisi transportasi. Sebagaimana Ibu Eka tadi sampaikan bahwa transportasi menjadi perhatian bagi kita semua. Karena bagaimanapun transportasi adalah kebutuhan turunan. Walaupun sepertinya penting, tetapi kadang kita lupa. Kita berjalan itu karena ingin memenuhi kebutuhan kita di tempat lain. Bahkan kalaupun lagi gabut naik kendaraan, itu pun kan karena ngurangin kegabutan daripada mager di rumah, di kos, kita jalan-jalan. Itu juga saya temui beberapa menggunakan Trans Semarang atau Trans Jateng yang murah itu, yang cuma Rp3.500 itu, udah pokoknya nggak turun dari halte, naik muter-muter gitu, siapa tahu bisa nemu gandengan di situ. Nah itu terjadi ketika kita sebagai manusia. Nah perjalanan itu tentu saja melalui, tadi saya sampaikan, melalui jaringan jalan. Nggak mungkin kan kita jalan begitu saja terbang seperti apa ya, wali-wali gitu ya, enggak. Atau kita juga menggunakan sistem angkutan. Sistem angkutan tidak hanya angkutan umum yang dipakai tadi, tapi kendaraan kalian itu juga bagian dari sistem angkutan. Nah, aktivitas jaringan jalan, kemudian sistem angkutan, itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti di negara kita ada yang mengatur. Itu kenapa kemudian muncul sistem kelembagaan. Nah, pembatasan BBM ini kami melihat baru menyentuh di satu sisi, yaitu di sisi kelembagaan saja. Belum menyentuh banyak pada aspek aktivitas, jaringan jalan, maupun di sistem angkutannya. Meskipun sekitar 71 triliun pemborosan BBM akibat kemacetan di kota-kota besar, 6 kota besar di Indonesia, itu kan sudah
lumayan. Coba kalau kemudian angka itu digabung ke seluruh Indonesia, saya yakin kita bisa melihat perspektif pembatasan BBM pada upaya-upaya penghematan BBM. Nah, bolanya ada di tangan pemerintah. Pertamina tentu saja hanya sebagai yang ditugasi oleh pemerintah. Tapi kita coba lihat, kira-kira teman-teman sendiri di sini, Gen Z ini, lebih senang punya rumah di atas tanah atau di apartemen? Di atas tanah. Padahal Gen Z ini, Ibu, Bapak. Padahal resikonya, kalau kita beli rumah di atas tanah, kita harus jauh, mau tidak mau, jauh dari pusat aktivitas kita. Yang di Semarang misalkan pusat aktivitasnya ada di kawasan industri, ada di Simpang 5, supaya bisa dapat harga cukup murah, katakanlah sekitar 400 juta, itu terpaksa harus agak minggir, misalkan di daerah Mijen. Itu kan, tapi konsekuensinya kita harus pakai angkutan untuk ke berbagai tempat. Misalkan ke kampus kalian ini saja. Yang paling jauh rumahnya di mana? Ini ada yang dari Demak, teman-teman? Oh, ada dari Demak. Demak ke sini kira-kira hampir 1 jam loh. Hampir 1 jam perjalanan. Belum lagi kalau naik angkutan umum. Nah, dari Demak sendiri ke sini 1 jam. Bayangkan jika misalkan mungkin Pak Dekan bisa mendorong USM memiliki rusun mahasiswa aja, Pak. Itu lebih menyenangkan. Bayangkan jika USM punya rusun mahasiswa, kemudian dari mahasiswa ke kampus hanya jalan kaki. Asrama mahasiswa. Soalnya Undip, UNES sudah punya, Bapak. Nah, USM ini kan saudaraan sama Undip ya. Semoga segera punya lah. Nah, keuntungannya ya harus ngalahi tidak punya tanah. Tetapi keuntungannya biaya transportasi itu yang kira-kira sekitar 30-40% dari pendapatan itu bisa dialokasikan untuk kegiatan lain, untuk healing misalkan, kan lumayan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu karena jarak yang jauh, belum lagi tadi Pak Rudi cerita tentang betapa frustasinya naik angkutan umum, ya kan dari rumah sudah cantik sampai sini karena berkeringat, karena debu jadi kucel lagi, kan nggak enak. Nah, coba bayangkan kita harus mengubah sistem aktivitas kita, mengubah jalan kita. Kalau macet tentu saja lebih boros BBM. Kemudian kelembagaan kita, kelembagaan oke lah itu di tangan pemerintah. Tapi ada yang bisa kita lakukan bersama sebagai masyarakat. Kalaupun kita tidak bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, kita bisa kok menservis kendaraan kita lebih sesuai jadwal. Misalkan ganti oli itu antara 3.000 sampai 5.000 untuk yang pakai sepeda motor. Jangan ikuti meme yang kemarin ya, ada meme Mbak. Ganti oli itu korban marketing oli. Buat apa ganti oli? Tahu-tahu bongkar mesin. Nah, itu Mbak seringkali begitu, tidak tahu kalau ganti oli harus berapa ribu kilometer sekali, harus Kemudian kita bisa berusaha menghemat BBM dengan cara mengendarai kendaraan lebih tenang. Tidak orang Jawa bilang apa? Gerusa-gerusu, nabrak-nabrak. Itu kecepatan perkotaan itu tidak lebih dari 40 km sampai 60 km per jam. Jadi buat apa pakai motor
di atas 250 cc kalau kemudian di Semarang aja cukup macet seperti ini. Kan lebih irit kita pakai yang sekelas Beat, Mio, Scoopy itu tenang. Toh saya berkali-kali membuktikan saya naik kendaraan kecepatan 40-50 pelan, itu selisih dengan yang ngebut-ngebut itu paling ya cuma 5 menit, 10 menit. Ya, kecuali kalau kebelet ke belakang ya, itu beda lagi. Tapi dengan selisih waktu yang hanya 5 menit, 10 menit itu saya pikir biaya healingnya lebih mahal ngebut-ngebut gitu. Seperti mau gas rem itu tidak nyaman. Tetapi kita bisa coba aja praktekkan. Saya sudah mempraktekkan cukup lama mengendalikan cara berjalan saya dengan sepeda motor atau mobil itu jauh lebih irit. Kalau motornya motor cowok mungkin yang mas-mas RPM-nya sekitar 3 sampai 4 ribu saja, angka 3 sampai 4. Itu jauh lebih irit. Nah, kalaupun kita tidak bisa membantu pemerintah membatasi BBM dan macam-macam, kita masih bisa melakukan sisi-sisi lain yang seperti itu. Servis kendaraan bermotor, berkendara dengan bijak, santai, kemudian menggunakan BBM sesuai dengan peruntukan kendaraan. Tentu saja kalau kita pakai Pertamax bagi kendaraan boleh tanya abang-abang ojek yang kilometernya jauh lebih besar daripada kalian. Mereka lebih senang pakai Pertamax daripada Pertalite. Pertama lebih enteng, kemudian mesinnya juga ternyata lebih awet. Ya, kompensasi selisih Rp4.000 itu dari mana? Ya dari cara kita berkendara yang lebih santai itu. Itu insya Allah lebih irit. Itu dulu dari saya, Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang pakai cc-nya besar-besar, yang pengen ngebut-ngebut, itu selain cepat sampai ke tujuan, sampai cepat juga nyusruk ke sawah biasanya, Pak. Iya, ini agak mengagetkan. Tadi ada satu angka sekitar 71 triliun pemborosan BBM akibat kemacetan di kota-kota besar. Alfa tadi angkanya ya. Betul, Bapak. 71 triliun itu kalau seandainya dia dialokasikan untuk sektor pendidikan misalkan, atau sektor kesehatan misalkan, atau mungkin dijadikan tambahan untuk bantuan langsung tunai, saya kira itu manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya akan sangat luar biasa. Nah, kalau soal TOD tadi itu yang rusunami atau itu di Jakarta sudah banyak tuh Pak TOD itu ya. Jadi memang masyarakat di Jakarta itu untuk membeli rumah di Jakarta itu harganya sudah sangat mahal. Sementara mereka banyak beraktivitas sehari-hari di Jakarta. Nah, memang transit oriented development itu apartemen-apartemen yang bahkan dia langsung terintegrasi dengan transportasi umum itu sudah banyak sekali. Dan memang itu sekarang di Jakarta menjadi salah satu pilihan. Nah, artinya ada perubahan-perubahan ya Pak Alfa ya, yang memang harus kita lakukan ya dengan tujuan-tujuan salah satunya adalah soal penghematan BBM, transportasi dan segala macam. Baik. Baik, selanjutnya mungkin Pak Amri akan menyampaikan dari sisi sosiologi dan terkait soal BBM ini mestinya seperti apa. Karena kita tahu berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dari BPH juga menyebutkan bahwa subsidi yang ada di BBM seperti di awal tadi sempat saya sampaikan, itu 70-80% itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang kalau menurut undang-undang tadi yang
sampaikan sama Bu Eka, oleh orang-orang yang tidak mampu, tapi justru oleh orang-orang yang sangat mampu sebetulnya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa banyak melihat misalkan kendaraan-kendaraan bermerek gitu ya, seperti BMW atau mungkin Pajero, Fortuner dan segala macam, yang mengisi bahan bakarnya itu adalah Pertalite misalkan dan solar atau biosolar. Nah sebetulnya secara undang-undang energi mengatakan bahwa subsidi hanya untuk orang tidak mampu, tapi permasalahannya belum ada aturan pelaksanaan seperti Perpres yang mengatakan bahwa Pajero, BMW dan segala macam itu tidak boleh untuk mengisi Pertalite atau solar. Itulah yang menjadi salah satu permasalahan kita. Tapi secara moral sebetulnya bagaimana? Tidak melanggar hukum, tapi secara moral bagaimana? Nanti mungkin Pak Amri akan menjelaskannya. Silakan Pak Amri, waktu dan tempat. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau di USM itu ada satu yel-yel, Pak. Yel-yel yang membuat mahasiswa semangat dan USM-nya semakin jaya. Jadi saya sebutkan USM, USM, USM. Nah, itu Pak, simbol dari Universitas Semarang sebagai ciri khas. Dan sekarang dalam rektor yang baru ini ada hati membangun negeri. Itu konsepnya Pak. Nah, selamat siang. Yang saya hormati di sini ada Bapak Rudi dan kawan-kawan dari Pipa Mas ya, yang bisa membuat acara ini cukup menarik. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga Ibu Agustina dari Pusat Studi Energi dari Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bu di USM. Inilah Universitas Semarang yang tadi dikatakan oleh Pak Alfa, Dr. Alfa, adiknya Undip, nah, cabangnya Undip. Bisa juga dikatakan seperti itu. Kemudian Pak Dr. Alfa dari UNES yang saya hormati, yang juga dari Pusat Kajian Transformasi dari Jawa Tengah. Nah, saya tadi tertarik sebelum saya masuk ya, pembangunan asrama mahasiswa di Universitas Semarang ini sebenarnya sudah ada, tinggal milih mana yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, sudah banyak asrama, tinggal beraninya berapa ya. Nah, kalau membangun untuk kurang lebih 20.000 mahasiswa USM Pak, itu sepertinya berat. Kalau cukup 400 nanti malah rebutan ya. Tidak jadi kuliah, malah repot Pak. Jadi mereka sudah bebas memilih sendiri-sendiri sesuai seleranya masing-masing. Itu. Nah, saya didaulat ini untuk berbicara tentang sudah efektifkah pembatasan BBM. Nah, di sini saya mencoba buat adik-adik semua mahasiswa saya dari konsep perspektif sosiologi hukumnya. Nah, sosiologi hukum itu terdiri dari dua ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Berbicara mengenai sosiologi, yaitu berbicara bagaimana kejadian yang sekarang ini terjadi jika ada satu kenaikan BBM, terutama subsidi BBM naik, itu yang terjadi apa? Keresahan dalam masyarakat. Keresahannya ini kenapa? Pasti akan berdampak pada kenaikan-kenaikan yang berkelanjutan. Sampai SPP pun akan naik, betul enggak? Nah, ini dampak dari BBM. Naiknya BBM. Nah, ini secara sosiologinya, secara desainnya seperti itu. Nah, tentunya di dalam ilmu hukum, dasar dari berlakunya kenaikan BBM itu harus berdasarkan pada regulasi. Jadi tidak saja langsung naik, pemerintah menaikkan, itu tidak, harus ada kajian-kajian. Nah,
dalam konsep sosiologi hukumnya di sini, dasar hukumnya terhadap kenaikan dari BBM itu bisa kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012, kemudian masuk kepada Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2001 yang junto Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian harga jual eceran bahan bakar minyak, dan sampai terakhir sekarang ini yang sedang lagi maraknya adalah keputusan Menteri ESDM Nomor 218 yang mana di sini ada bahan bakar minyak khusus penugasan yang dinaikkan dan tidak boleh masyarakat tadi yang sudah kita dengar, masyarakat ke atas itu tidak boleh menikmati. Nah, sebenarnya subsidi BBM itu apa sih? Siapa yang berhak menerima subsidi BBM? Apakah saya, anak-anakku semua, kami di sini, siapa yang berhak menerima? Yang berhak menerima adalah masyarakat miskin. Kemudian pengusaha-pengusaha kecil, yang namanya pengusaha tapi masih kecil, bukan pengusaha besar. Kemudian masyarakat yang tidak mampu. Inilah yang sebenarnya subsidi BBM yang dijalankan oleh pemerintah lewat tadi regulasi-regulasi yang ada. Kemudian apa sih BBM bersubsidi itu? Nah, BBM bersubsidi itu adalah satu bahan bakar minyak yang dibantu lewat APBN dari pemerintah tadi yang sudah diutarakan oleh Ibu Agustina. Nah, itu BBM yang dibantu oleh pemerintah. Jadi misalnya harga Pertalite sekarang ini 10.000. 4.000 atau 6.000 itu masih dibantu oleh pemerintah lewat APBN. Jadi tidak murni kita langsung menerima semua dana dari subsidi itu, harus bisa diterima oleh masyarakat yang berhak. Nah, kemudian pemerintah terlibat langsung di dalam penentuan harga BBM bersubsidi tersebut. Karena apa? Supaya tidak menjadikan masyarakat ini menjadi resah dan tepat sasaran. Nah, kemudian kenapa harus ada subsidi BBM? Nah, hasil dari penghematan subsidi BBM ini akan digunakan untuk apa? Jadi untuk membangun infrastruktur transportasi, misalnya transportasi yang aman, yang masyarakat itu meninggalkan transportasi individu. Nah, dalam sebuah rumah sekarang ini, ya, apalagi saya melihat di perumahan saya itu kecil, tetapi anaknya ada 3, kendaraannya ada 3, belum lagi ada mobilnya. Nah, ini kan satu pemborosan. Pemborosan yang mana masing-masing anak harus membeli subsidi BBM tadi. Misalnya Pertalite pun yang harusnya untuk masyarakat miskin yang yang tidak memiliki motor, kendaraan, dia bisa menggunakan transportasi publik yang aman, murah, sehingga beralih dari mobil pribadi ke angkutan umum. Dengan begitu kita bisa mengurangi kemacetan, kesemrautan, lalu lintas, dan lain-lainnya bisa terkurangi. Nah, kalau tadi masing-masing dalam sebuah keluarga itu memiliki 3 motor, 1 mobil, belum lagi istrinya juga ada mobil, nah subsidi ini akan lari, ya, tidak terkena sasaran, tidak kena sasaran. Nah, kapan kebijakan subsidi itu dijalankan?
Nah, sebenarnya kebijakan subsidi bahan bakar minyak ini sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pada tahun itu pemerintah memberikan subsidi pada 3 jenis bahan bakar, yaitu premium, solar, dan minyak tanah pada zaman itu. Nah, sekarang kita sudah tidak mengenal lagi adanya minyak tanah ya, sudah beralih ke gas. Nah, ini menjadi juga satu pemborosan. Kemudian kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM itu dengan alasan kenapa? Karena 70% subsidi BBM itu dinikmati oleh masyarakat mampu. Nah, jadi kalau saya memberikan satu usulan, ada masyarakat ini dilibatkan, terutama pemerintah, mahasiswa Pak, untuk mendata misalnya orang-orang yang menggunakan subsidi BBM ini, misalnya tadi mobil Pajero, Fortuner, ya, itu berapa kali hadir di dalam satu SPBU. Nah, itu mungkin bisa satu masukan Pak. Jadi melibatkan mahasiswa dalam hal ini adalah masyarakat mahasiswa. Nah, disebut pengamat ekonomi itu sebagai upaya yang tidak tepat dan salah sasaran. Subsidi itu untuk kita, untuk masyarakat yang miskin, tetapi kok digunakan oleh masyarakat dengan masyarakat mampu, kelompok masyarakat mampu. Dan ini di mana secara moralitasnya itu bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, ini yang harus kita cari solusinya bersama. Apakah untuk peningkatan moralitas terhadap masyarakat menengah ke atas itu harus ditingkatkan, atau terjadi suatu evaluasi agar subsidi BBM ini tepat sasaran. Kemudian pengurangan subsidi BBM itu sebenarnya berpotensi menimbulkan beberapa hal yang negatif. Nah, jadi kalau sudah dikurangi subsidinya, dinaikkan harganya, sepertinya harga BBM bersubsidi itu akan naik. Kemudian naiknya harga komoditas yang diperdagangkan, komoditas-komoditas seperti kebutuhan-kebutuhan pokok tentunya. Ibu-ibu sudah ribut, beras, bawang, brambang pasti naik. Kebutuhan pokok pasti terjadi kenaikan-kenaikan yang akan meresahkan golongan perdapuran ya, para ibu-ibu ini tentunya. Kemudian turunnya daya beli masyarakat, potensi kerugian karena penurunan penjualan dan pembelian. Nah, ini pasti akan berdampak kepada pengurangan subsidi BBM yang terjadi. Kemudian, bagaimana cara menyikapi kenaikan harga BBM? Ya tentunya tadi mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih, membiasakan hidup hemat, memaksimalkan jumlah penumpang. Nah, dalam satu keluarga misalnya, dalam satu keluarga itu setiap pagi ada 4 orang yang berangkat, ya jangan sendiri-sendiri bawa motor. Mungkin satu angkut orang tuanya pagi-pagi ikut mengantar anak-anaknya ke sekolah atau ke universitas atau ke pekerjaannya. Nah, itu bisa mengurangi beban. Kemudian menggunakan modal transportasi non BBM, misalnya sekali-sekali naik sepeda. Nah, kalau mungkin di Semarang ini karena kotanya naik turun ya mungkin kurang efektif. Tapi kalau misalnya di daerahmu ada kotanya datar, bisa saja ya naik sepeda sekali-sekali supaya sehat. Nah, ini juga bisa berdampak dalam pengurangan BBM. Kemudian
Nah, pencabutan terhadap subsidi BBM ini bisa juga berdampak kepada ekonomi makro. Nah, dampak pencabutan subsidi BBM ini secara positifnya adalah perekonomian akan membantu beban hidup orang yang berada di kalangan menengah ke bawah. Tentunya tadi sudah kita bicarakan. Dan dampak negatifnya sering disalahgunakan oleh orang-orang kalangan menengah ke atas maupun para pejabat. Mungkin dengan seperti sekarang ini periode hangat-hangat untuk pemilihan presiden. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Oh, presidennya sudah tidak mengakomodir kepentingan rakyatnya. BBM-nya dinaikkan. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang negatif. Nah, untuk secara desainnya tadi yang sudah saya utarakan, maka dibuatlah suatu aturan hukumnya. Nah, hukum ini jika regulasi hukum akan berlaku terhadap bagaimana mengurangi masyarakat itu, terutama masyarakat yang tidak sesuai atau yang salah sasaran di dalam BBM bersubsidi ini, perlu adanya efektivitas hukum. Nah, dalam konteks hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang efektif, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mengenai materi hukumnya, undang-undangnya, regulasi hukumnya itu harus jelas. Nah, tidak hanya undang-undangnya saja yang jelas, tetapi juga para penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh, para pejabat-pejabat yang membuat hukum itu harus menjalankan hukum itu tuh. Kemudian sarana dan prasarana. Kemudian masyarakat, yang tadi saya katakan masyarakat lewat mahasiswa itu bisa sebagai alat untuk mengkontrol bagaimana keadaan atau suasana di SPBU, apakah banyak masyarakat menengah ke atas yang menggunakan BBM bersubsidi. Kemudian yang kelima adalah budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat inilah yang perlu dan harus kita lihat. Budaya masyarakat kita sekarang ini masih patuh kepada atasan atau orang yang dituakan atau tokoh yang diidolakan. Kemudian yang kedua masih patuh kepada tokoh-tokoh agama. Nah, hal inilah yang bisa dibudayakan. Misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat itu memberi contoh, memberikan ulasan-ulasan pada saat misalnya pada saat ibadah, ya, diberikan materi-materi untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Dan ini mungkin bisa menjadi dampak kepada masyarakat akan sadar bahwa BBM bersubsidi itu adalah milik masyarakat. Nah, kemudian cara mendukung proses penegakan hukum di masyarakat, ya mentaati setiap peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan dan memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. Kemudian bagaimana cara kita mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut adalah hukum harus diperlakukan secara adil. Nah, konteks di dalam masyarakat kita ini kan berlaku hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sudah harus dihilangkan. Hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, harusnya seperti itu, ya, sehingga pihak-pihak yang menjalankan hukum itu seimbang. Kemudian menegakkan norma-norma sosial. Nah, ini tadi budaya hukum kita, budaya masyarakat itu merasa saya sebagai orang yang menengah ke atas, saya tidak merasa malu untuk
mengisi BBM bersubsidi misalnya Pertalite, padahal saya membawa mobil Fortuner atau Pajero. Nah, hal seperti inilah yang harus ditanamkan, bahwa harus menegakkan norma-norma sosial. Budaya malu itu harus ada. Saya membawa Fortuner kok mengisi di Pertalite ya. Izin dengan Fortuner yang saya bawa. Harusnya seperti itu. Atau saya membawa motor NMAX atau VCR atau apa tuh yang keren. Antri sama yang Honda, misalnya Honda apa? Honda Beat. Ya. Harusnya malu, ya. Tapi apa yang terjadi? Lah, situ bisa kok, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu yang harus dihilangkan. Nah, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukannya tanpa adanya paksaan. Jadi secara sadar, oh, saya membeli motor 50 juta, berarti saya juga harus siap dengan konsekuensi tidak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi kalau saya motornya masih Honda Grand yang sudah upluk-upluk, ya itu harus bersubsidi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita untuk diskusi akan lebih menarik ya, supaya adik-adik semua bisa mendapatkan wawasan dari Pipa Mas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Dekan. Sebelum kita ke Q&A, kita yel-yel sedikit lagi. Oh iya. USM gitu. USM Jaya! USM Jaya! USM Jaya! Luar biasa. Masih semangat ya? Rekan-rekan mahasiswa, kenapa hal ini kita angkat gitu ya, supaya rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan punya concern yang serius terhadap BBM dan energi yang sangat akan berdampak kepada kehidupan masyarakat ya. Oke, tadi ada beberapa poin-poin yang disampaikan sama Pak Dekan juga menarik ya. Ada pelibatan mahasiswa juga tentang bagaimana mendata masyarakat. Ini sebetulnya secara tidak langsung begini, Pak Dekan. Jadi pernah itu, mungkin barangkali ada yang punya akun media sosial dan segala macam, itu banyak sekali ya orang motoin ini Pak, mobil-mobil mewah yang ngisi Pertalite gitu kan. Nah itu kan di-upload di akun-akun media sosial dan segala macam, ya mudah-mudahan itu sedikit banyak akan memberikan satu concern bagi mereka yang mampu itu untuk, ya tadi ya, seharusnya kan ada rasa malu, ada norma-norma sosial yang terbangun dari sana. Ya, mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Baik, untuk Q&A sama Mbak Ayang, ya. Silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Oh itu sudah ada satu, kita buka untuk 2 penanya dulu. Satu dari sana. Ini tadi masnya saya lihat duluan ya. Ya, kamu mas, betul. Silahkan dari sebelah kanan dulu, monggo mas siapa, dari fakultas mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zarin Bagus dari Fakultas Hukum angkatan 2019. Di sini saya ingin mempertanyakan beberapa hal ya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bu Gina, yaitu yang pertama, mengapa pemerintah tidak mendorong pengusaha di sini, para pengusaha swasta ya Bu, kayak misalkan Shell dan lain-lain ya gitu kan. Mereka kan juga berfokusnya di energi juga, khususnya BBM kayak gitu. Mengapa pemerintah tidak fokus untuk mendorong para pengusaha swasta itu untuk menjual belikan energi khususnya BBM juga? Karena kalau kita lihat beberapa waktu kemarin Shell menjual dengan harga yang cukup rendah, habis itu disuruh naik oleh pemerintah kayak gitu. Kenapa pemerintah tidak mendorong? Sedangkan kalau kita lihat BBM itu kan fungsi sumbernya juga sama, sumbernya dari minyak bumi juga, sama-sama dari minyak bumi. Kalau kita tadi teliti juga
bahwasannya yang kenapa BBM ini ada pembatasan karena minyak bumi kita sedikit penurunan kayak gitu, dan harganya mungkin juga mahal di luar sana kayak gitu. Dan juga mungkin masih bertanya sama Bu Gina, apakah para pemerintah di sana, para pengambil kebijakan di sana juga memikirkan terkait subsidi ini dinaikkan, sedangkan mereka saja mendapatkan subsidi dalam tanda kutip itu tunjangan untuk keharian sehari-hari gitu, kehidupan sehari-hari itu sendiri. Gitu. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua untuk Pak Dokter Pak Alfa, mungkin bagaimana pendapat Bapak terkait, kalau kita lihat kan di sini Pak Jokowi di kinerjanya 2 periode ini kan sangat besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi perlu kita cermati juga untuk pembangunan infrastruktur terkait transportasi ini, khususnya di kota-kota kecil ini kan sangat minim, sangat tidak mungkin dikesampingkan daripada infrastruktur yang besar-besaran, kayak misalkan jalan tol, tol laut dan lain-lain. Itu mungkin menurut Bapak bagaimana nanti ya? Yang terakhir pertanyaan saya untuk Pak Amri, bagaimana menurut Pak Amri ini sudah tepatkah langkah pemerintah ini untuk mengganti ataupun langkah pemerintah setelah adanya kenaikan BBM ini dengan mengasihkan dana BLT, dana langsung tunai, dana bantuan langsung tunai ini kepada masyarakat? Karena kalau kita melihat historisnya juga, pemerintah kemarin sempat tersandung kasus pemotongan bansos itu sendiri. Itu kalau kita lihat dari segi psikologinya masyarakat pasti tidak percaya akan pemerintah terkait bantuan langsung tunai ini. Mungkin dari psikologi ataupun sosiologinya bisa dijelaskan Pak Amri terkait bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya anak hukum ya. Oke, satu lagi pertanyaan dari monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ardifa dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Angkatan 22. Saya ingin bertanya ke Ibu Dina. Tadi ada pembahasan tentang akan diberlakukan pencabutan subsidi terhadap harga BBM. Saya mau bertanya, apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang salah atau sebaliknya kebijakan tersebut apakah benar? Mohon penjelasannya Ibu Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aziz. Monggo Bapak Ibu. Baik, dua dulu, nanti kita buka sesi berikutnya ya. Kalau yang di sana tadi siapa, Mas Bagus ya? Namanya Mas Bagus. Itu yang soal kesandung kasus BLT maksudnya yang Menteri Sosialnya ya? Benar ya? Oke, baik. Itu memang agak miris sebetulnya ya. Itu peristiwa yang agak miris. Baik, iya, dan banyak melibatkan, bahkan salah satu anggota DPR juga sekarang menjadi DPO karena kasus itu ya. Baik, silakan Bu Eka lebih dulu menjawab, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas. Ya, ada 2 pertanyaan di sini. Saya mulai menjawab dulu pertanyaan Mas Bagus. Yang pertama, pertanyaannya menarik Mas, dan sebenarnya kita bisa diskusi cukup banyak untuk ini ya. Tapi inti jawabannya karena waktunya singkat gini Mas. Apakah pemerintah tidak mendorong badan usaha yang lain untuk juga menyalurkan BBM gitu ya? Jawabannya sudah didorong pastinya gitu kan. Tapi gini Mas, kalau Mas lihat mungkin di Semarang aja saya lihat juga nggak mungkin ada Shell kan ya Pak ya di sini ya. Ya, jadi kalau kita lihat Shell atau beberapa BP atau perusahaan-perusahaan yang lain itu kan dia paling mainnya hanya di daerah-daerah basah ya Mas ya, atau daerah-daerah yang kita bilangnya basah itu maksudnya market pasarnya jelas gitu kan dan besar gitu kan, seperti Jakarta gitu kan dan lain-lain gitu kan. Sementara kita tahu Indonesia itu kan negara kepulauan ya Mas, konturnya sangat beragam gitu kan. Kemudian wilayah distribusinya itu sangat luas dan biaya distribusinya itu sangat mahal gitu kan. Oleh karena itu walaupun sudah didorong sedemikian rupa, itu ujung-ujungnya yang bisa mendistribusikan sampai ke pelosok dan pelosok ya kembali lagi ke Pertamina gitu kan.
Kenapa? Karena gini Mas, ngejual BBM itu kan beda dengan menjual minyak goreng ya, atau menjual beras gitu kan yang bisa dititipin di Indomaret gitu ya. Karena menjual BBM itu kan nggak mungkin kita jual tanpa SPBU kan ya, atau tanpa fasilitas penyaluran gitu kan. Dan data yang ada sekarang menunjukkan mungkin sekitar 80% lebih ya infrastruktur penyaluran distribusi BBM itu hanya dikuasai oleh Pertamina. Pertamina di sini maksudnya Patraniaga ya. Nah, oleh karena itu bisa dipastikan ya penugasannya itu pasti akan diberikan kepada Pertamina. Karena syarat penugasan itu satu dia mampu menyalurkan, dua dia punya kilang gitu kan. Di Indonesia siapa lagi yang memiliki itu ya hanya Pertamina gitu kan. Oleh karena itu memang untuk skenario penugasan itu hanya dan baru bisa dilakukan oleh Pertamina. Itu alasannya. Terus yang kedua, pemerintah mempertimbangkan nggak sih ketika menaikkan harga itu akan membuat masyarakat menderita, sementara pemerintahnya sendiri ada subsidi gitu ya. Ini sebenarnya ranahnya udah masuk ke kebijakan sih ya Mas ya, tapi yang saya tahu kita seperti yang saya ceritakan tadi, gampangnya gini Mas, perhitungan biaya kompensasi itu kan dia selisih antara harga keekonomian dengan harga jual gitu kan. Taruhlah misalnya harga keekonomiannya kita tahu Pertalite itu 14.000 ya Mas. Kemudian harga jualnya berapa? Dulu sebelum dinaikkan berapa tuh? 6.000 berapa? 7.600 kan. Nah, sebenarnya tinggal dihitung saja Mas, selisihnya ini 14.000 harga keekonomian dikurangi 7.600 itu adalah tombokan yang harus dibayar negara. Oke? Maka kebijakan menaikkan sebenarnya adalah dalam rangka mempersempit rentan tadi. Jadi kalau dulu 14.000 dikurangi 76 berarti sekarang 14.000 dikurangi 10.000 gitu kan. Nah, pertanyaannya ini kebijakan yang tepat atau tidak tepat itu mungkin nanti bisa kita diskusikan, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau kebijakan ini tidak diambil tentu saja pengorbanan negara lebih banyak Mas. Ujung-ujungnya kan ngambilnya dari mana? Dari APBN juga kan, nggak dari yang lain-lain gitu kan. Jadi itulah alasan kenapa rentang ini bagaimanapun harus diatasi ya. Karena apa? Karena itu memperhatikan pada kemampuan bayar dari pemerintah, dalam hal ini adalah memperhatikan pada kemampuan APBN kita untuk bayar tombokannya tadi Mas. Kalau rentangnya terlalu panjang kan tombokannya makin banyak. Sebenarnya ya itu memang pilihan sulit ya, tapi itu adalah salah satu alternatif yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa APBN kita juga tetap sehat gitu kan. Karena kalau misalnya semua serapannya diarahkan ke situ, nanti untuk yang lain gimana gitu kan. Kan itu jadi nggak ini juga ya, nggak bagus juga kalau misalnya kemudian pos-pos yang lain harus digunakan untuk nomboi itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari Mas siapa Mas yang dari teknik sipil tadi? Mas Aziz, oke. Ada pertanyaan menarik dari Mas Aziz. Sebenarnya kalau misalnya ada wacana nih pencabutan kebijakan subsidi gitu, itu tepat atau tidak tepat gitu kan? Jawabannya bisa multi perspektif ya Mas, tapi dalam perspektif legal, karena saya kebetulan dari Fakultas Hukum ya, seperti yang saya jelaskan tadi, selama masih ada Undang-Undang Dasar 45, masih ada Undang-Undang Energi, masih ada Undang-Undang Migas, itu tidak akan mungkin pernah terjadi Mas. Jadi subsidi itu pasti akan selalu ada selama masih ada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan harga yang affordable, seperti itu. Itu secara legal. Jadi kesimpulannya menghilangkan subsidi itu secara hukum tidak bisa dijadikan opsi ya, karena itu pasti tidak mungkin, karena amanat konstitusinya mengharuskan keadilan BBM itu 3 ya Mas ya. Dia BBM-nya mudah didapat, kemudian yang kedua BBM-nya itu tersedia, jumlahnya cukup maksudnya, dan yang ketiga adalah harganya itu terjangkau oleh masyarakat. Jadi selama ketiga hal ini belum bisa maksudnya dengan harga keekonomian masih dirasa memberatkan, ya subsidi itu harus selalu hadir seperti itu. Itu alasan dari perspektif legalnya gitu. Nah, maka yang bisa dilakukan itu apa? Yang bisa dilakukan itu hanya memastikan bagaimana supaya subsidi itu tepat sasaran dan tepat volume. Nah, ini adalah tugas kita semua ya, untuk turut serta mengawal, memastikan bahwa si penerima subsidi itu ya benar-benar orang yang berhak dan volume pemakaiannya itu adalah pemakaian yang wajar. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya. Baik. Pak Alfo, pertanyaan soal peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi dari Mas Bagus.
Ya, saya ingin cerita agak geser sedikit mengapa pemerintah memprioritaskan infrastruktur di pemerintahan Pak Jokowi ini. Ini yang saya tangkap bahwa tadi suatu aktivitas bisa berjalan jika difasilitasi sistem jaringan. Nah, di kita jaringan ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara termasuk negara-negara ASEAN. Tentu tidak tertinggal dari Timor Leste. Tapi peringkat kita konektivitas itu masih bisa dibilang rendah. Sehingga untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia lebih baik, pemerintah mengambil kebijakan meningkatkan infrastruktur. Nah, menyambung pertanyaan Mas tadi, kenapa kok tidak di angkutan umum? Undang-undang otonomi daerah memang dan undang-undang yang lain mewajibkan pemerintah mengurusi transportasi untuk masyarakat. Tetapi di undang-undang tentang otonomi daerah tidak memberikan besaran keharusan pemerintah mengurusi angkutan umum. Hanya bunyinya sekedar pemerintah berkewajiban menyediakan angkutan bagi masyarakat. Besarnya berapa? Tidak. Itu mengapa antara Jakarta, kita beruntung di Jawa Tengah dan Semarang, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, termasuk di Solo juga, cukup concern dengan transportasi. Tetapi tidak di daerah yang lain. Beda dengan misalkan di sektor pendidikan dan kesehatan, yang itu memang secara undang-undang menjadi prioritas. Padahal kita tahu, kalian di sini belajar itu pasti perlu transportasi. Menuju sarana kesehatan juga perlu transportasi. Jadi belum dilihat bahwa sesuatu yang mendukung sesuatu yang wajib itu menjadi wajib. Nah, itu yang belum lihat. Saya tidak tahu bahasa hukumnya bagaimana, Ibu. Jadi pendidikan dan kesehatan itu kan wajib, maka yang diperlukan untuk menuju pendidikan dan kesehatan itu harusnya juga menjadi wajib. Pendukungnya. Nah, begitu juga. Ini kami di Masyarakat Transportasi Indonesia mendorong pemerintah, ya sudah cukup lama sih, untuk menjadikan transportasi ini sebagai prioritas. Tidak hanya disebutkan sebagai kewajiban saja, tapi harus anggarannya jelas seperti pendidikan 20%. Itu kenapa di banyak daerah BRT itu juga setengah mati. Di Jogja juga kondisinya memprihatinkan, ya karena memang itu menjadi tarik ulur kebijakan di situ. Tidak bisa dipastikan ini harus sekian persen, tidak. Ya itu tergantung pemerintah daerahnya, begitu. Baik, jadi tergantung pada pimpinan daerahnya sebetulnya Pak Alfa ya, soal pembangunan infrastruktur transportasi di daerah masing-masing. Nah, kalau kepala daerahnya punya visi yang maju gitu dan anggarannya cukup, mudah-mudahan masyarakatnya senang ya tinggal di daerahnya. Tapi kalau misalkan kepala daerahnya itu tidak visioner dan hanya memikirkan hal-hal lain, mungkin ya saya nggak ngajarin untuk di demo ya, nggak ya. Saya nggak mendorong untuk di demo. Tapi mungkin harus diberikan masukan ya supaya kepala daerah itu memang memikirkan kenyamanan bagi masyarakatnya. Pak Amri tadi ada pertanyaan soal itu Pak, soal kenaikan harga, terus kemudian ada kompensasi dalam bentuk BLT. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk mahasiswa saya Abu. Nah, mahasiswa saya Abu ini termasuk salah satu yang kritis dan aktif di kampus kami ini. Nah, dia bertanya, sudah tepatkah langkah pemerintah dengan BLT sekarang ini? Bantuan langsung tunai. Kalau saya secara tegas mengatakan kurang tepat.
Karena apa? Culture, budaya kita yang namanya uang itu berapapun akan cepat habis dan tidak tepat sasaran digunakan untuk apa. Nah, yang harus diperhatikan pemerintah adalah tadi satu, pembangunan infrastruktur transportasi. Saya sangat setuju dengan pembangunan jalan-jalan tol yang semakin cepat, tepat guna pada saat ini membuktikan bahwa dengan adanya transportasi yang baik, tentunya distribusi dari berbagai macam kebutuhan-kebutuhan masyarakat pun akan tepat sasaran. Tapi kalau transportasinya, jalannya saja sudah rusak, itu kita bisa melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh pembangunan-pembangunan di daerah-daerah dengan jalannya yang rusak parah, itu distribusi kebutuhan pokok masyarakatnya akan terhalangi. Nah, tapi dengan pembangunan infrastruktur jalan yang baik, maka diharapkan jalur untuk transportasi pendistribusian segala kebutuhan pokok dari daerah satu dengan daerah yang lain juga baik. Kemudian pembangunan lapangan pekerjaan harusnya yang banyak dibangun oleh pemerintah. Jadi bukan uangnya yang diberi, tetapi bagaimana SDM manusianya ini untuk bisa bekerja. Dengan bekerja tentunya dia akan mendapatkan income yang baik di dalam keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam. Saya mengikuti satu seminar ya yang cukup bagus yang berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia ini. Ada 18 jenis sumber daya alam dengan kualitas nomor 1 yang ada di dunia. Ada di Indonesia, ada 18. 6 sumber daya alam itu ada di daerah timur sana, di Papua. Tetapi justru di Papua itulah masyarakatnya, disitulah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, pendidikan yang cukup rendah, terjadi busung lapar. Nah, padahal di sana dari 18 itu ada 6 sumber daya alam dengan kualitas nomor 1 di Papua di situ. Sungguh sangat miris. Nah, inilah harusnya sumber daya alam inilah yang dikelola oleh pemerintah kita yang ya dalam hal ini adalah penguasa ya, karena sekarang ini dengan sistemnya ke partai politik harus berapa persen dan lain-lainnya sehingga menjadi kacau. Kemudian saya sering melihat satu TikTok atau video atau apa itu di perbatasan di Papua itu, Pak. Jadi anak-anak kecil di situ dibagikan sendal, tetapi tidak dipakai. Loh, kenapa kamu tidak pakai sendal? Oh, sendal saya simpan. Karena cokoran terus. Kemudian diberikan sepatu, sudah SD atau sekolah itu, pakai sepatu saja kualik. Ya, kalau adikmu mungkin umur 3 tahun, 2 tahun, pakai sendal kualik lumrah. Ini sudah 7 tahun, 8 tahun, memakai sepatu pun tidak bisa. Nah, ini kan sesuatu yang harus dibenahi. Jadi di perbatasan, mungkin itu perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini mungkin, Pak, itu. Jadi militer di sana membagikan anak-anak itu kebutuhan bahan pokok, ya sungguh sangat miris. Ya. Nah, inilah yang harus dibenahi. Jadi bantuan langsung tunai itu ya baik, tapi kurang tepat karena tidak tepat sasaran. Dan apa yang terjadi di negara kita ini, masyarakat kita ada yang dapatnya double, ada yang satu rumor TikTok itu ibu-ibu, BLT sudah juga cair, ayo kita semua ganti baju dengan pakaian yang daster apa segala macam untuk mendapatkan BLT itu. Nah, ini sekali lagi mental kita yang harus diperbaiki. Ya Mas Abu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya.
Ini saya mau izin, apakah boleh membuka 2 penanya lagi atau hanya 1? Boleh, nggak apa-apa ya, kita bonus 1 ini. Tadi sudah dari sayap kanan, tengah sudah, dari sayap kiri saya. Ada yang mau bertanya? Adakah? Kelihatannya ragu-ragu mau tanya nggak ya? Tanya nggak ya? Tanya aja. Ada? Kalau nggak ada saya move ke tengah ya. Tadi ada banyak sekali. 1, ada 1 lagi? 2. Oke, tadi putra-putra, sekarang putri-putri. Silahkan Mbak yang berbatik coklat dan berkerudung biru ya. Ungu atau biru itu ya? Biru ya, oke. Pertama, perkenalkan nama saya Lian, saya dari Fakultas Hukum. Perkenalkan nama saya Lian dari Fakultas Hukum. Saya angkatan 2022, masih maba. Saya ingin, ini kurang tahu ya bertanya atau pendapat, tapi saya ingin mendengar pendapat dari para narasumber. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah kita membuat narasi bahwa kenaikan BBM ini kan karena naiknya harga minyak bumi. Dan itu kan jadi seperti kita tidak bisa menyalahkan pemerintah ya, karena kenaikan minyak bumi itu kan internasional, skala internasional. Tetapi kita harus tahu bahwa salah satu penyebab kenaikan minyak bumi itu kan karena disebabkan oleh proyek-proyek strategis pemerintah seperti pembangunan jalan tol dan infrastruktur. Secara logika ketika pemerintah membangun infrastruktur atau jalan tol itu kan mendorong orang-orang untuk menggunakan kendaraan mereka berpergian jauh, Pak. Berarti secara linear itu kan akan mendorong meningkatnya konsumsi BBM kan? Benar. Kedinginan, Mbak. AC-nya kayaknya terlalu rendah ya. Nah, pertama pemerintah sedang berusaha untuk pembuatan infrastruktur ini, pemerintah kan sedang berusaha untuk menggunakan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Itulah kan itu alasannya pemerintah menggelontorkan proyek ratusan miliar ini kan. Nah, tetapi di sisi lain pemerintah itu lupa untuk mereka dengan membuatnya jalan tol ini, mereka juga mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum mereka di proyek jalan tol. Jika tujuan pemerintah adalah untuk memudahkan distribusi dan mobilisasi untuk perputaran ekonomi, maka bukankah pemerintah harus memikirkan regulasi agar membuat proyek jalan tol tersebut tidak membuat proyek transportasi umum menjadi tidak diminati. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ian. Itu udah dingin, campur grogi, campur nervous. Jadi satu ya. Silakan pertanyaan kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinda Jini dari Fakultas Psikologi. Tadi kan disebutkan bahwa subsidi disalurkan untuk masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan pengusaha kecil. Akan tetapi kenyataannya 70-80% subsidi dinikmati oleh orang kalangan menengah. Nah, itu kan dampak negatif dari subsidi sendiri, yaitu tidak tepat sasaran bagi masyarakat. Pertanyaan saya, apa sih atau apakah ada dampak subsidi yang tidak tepat sasaran tersebut bagi kondisi perusahaan Pertamina sendiri? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu pendapat dan satu pertanyaan. Mungkin Pak Alfa dulu mungkin ya. Iya, terima kasih Mbak. Semoga tidak kedinginan lagi. Baik, kita salut pada Mbak yang maba berani speak up seperti itu dengan data yang cukup baik. Nah, membangun infrastruktur transportasi itu memang dilema. Kita lihat secara umum, dilema pemerintah itu begini, uang terbatas, tetapi ekonomi harus bergerak.
debat mengenai apakah kendaraan pribadi perlu didukung di Indonesia atau tidak. Itu sudah cukup lama. Salah satu alasannya bahwa dengan adanya kendaraan pribadi, turunan manfaat ekonomi itu panjang. Mulai dari penjual, servis, pabrikan komponen itu sangat banyak. Di sisi lain, kemacetan sudah di depan mata. Kita di mana-mana, di Semarang juga sudah mulai macet. Nah, untungnya jalan tol itu menguntungkan bagi penyedia jasa angkutan massal juga, Mbak. Saya lihat bis-bis itu sudah cukup banyak menggunakan tol dari ujung ke ujung. Kalau yang masih perlu ngetem tentu lewat kota. Nah, itu juga ternyata dinikmati oleh angkutan umum massal. Korbannya siapa? Korbannya ternyata mengurangi tingkat isian di kereta api. Kereta api kan tidak bisa sewaktu-waktu berangkat seperti halnya shuttle ataupun bus. Nah, untungnya pemerintah kemudian, ya untung dalam tanda kutip ya, pemerintah kemudian menaikkan harga BBM sehingga perjalanan antar kota saya lihat cukup banyak menggunakan angkutan umum. Karena kalau pakai angkutan pribadi hanya satu orang, misalkan Semarang Tegal atau Semarang Jakarta, itu lebih menguntungkan bagi saya, perhitungan saya memakai shuttle. Tarifnya tidak begitu mahal, bahkan tarifnya lebih murah daripada kereta api, bisa berhenti di dalam kota. Nah, ya ini jadi dilema juga untuk membangun infrastruktur. Tapi kita coba lihat sisi lain bahwa pemerintah menaikkan harga BBM itu juga akhirnya mengerem pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi. Trans Semarang, Trans Jateng, angkutan umum penumpang sejak BBM naik ini naik sekitar 12%. Dan angkutan umum secara nasional sekarang angkanya sudah untuk komuter ya. Komuter itu ya perjalanan dari rumah ke kantor sudah sekitar 40%. Angka ini sudah cukup baik saya kira. Nah, saya melihat bahwa mekanisme politik apapun, policy itu ternyata UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau masyarakat terpaksa bayar mahal, ya pasti akan beralih. Sesederhana itu. Kita, ya sayangnya instrumen moral masih kurang diperhatikan seperti Pajero ngisi Pertalite tadi. Ya mau tidak mau, sepertinya pemerintah harus punya instrumen-instrumen yang lebih tegas. Nah, yang harus adik-adik ini kawal, pengurangan subsidi ini lari kemana? Semoga saja larinya ke angkutan umum. Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Alfa. Bu Eka atau Pak Amri dulu yang mau merespon? Baik, ada dua pertanyaan yang disampaikan. Satu dari Mbak Rian, satunya dari Mbak siapa tadi, Mbak? Gini, oke. Saya cukup tertarik nih pertanyaan Mbak Rian ya, dan cukup menarik sih. Mungkin untuk mahasiswa bisa dieksplor lebih lanjut ya selama kalian punya data yang valid gitu. Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi gitu kan. Tapi intinya gini Mbak, saya mau menyampaikan gini, sistem pendistribusian BBM bersubsidi ya, atau yang bahasanya kita sebut sebagai JBT, dan BBM berkompensasi atau kita sebut sebagai JBKP itu enggak kemudian kayak
yang butuh berapa kasih terus gitu, nggak kayak gitu. Sistemnya itu di awal tahun itu negara akan menetapkan yang disebut dengan kuota, oke? Nah kuota ini untuk JBT itu solar sama minyak tanah itu akan disepakati antara pemerintah dengan DPR, kemudian diketok di RPPN. Nah di situ ketemu tuh, oh untuk tahun ini kuotanya nanti berapa juta KL gitu kan. Nah kemudian untuk JBKP yang Pertalite tadi itu juga sama. Mekanismenya di awal tahun nanti BPH Migas, jadi kalau JBKP dia nggak lewat DPR ya, itu akan menetapkan juga kuotanya berapa gitu kan. Maka sebenarnya cukup tidak cukup ya harusnya segitu gitu kan, seperti itu aturan awalnya gitu ya. Nah cuman memang dari tahun ke tahun prakteknya itu akan selalu sama. Di kuartal ke 3 itu biasanya udah mulai agak-agak menipis gitu, dan di kuartal keempat biasanya di beberapa daerah malah mulai digitir gitu ya, atau ngasihnya tuh dicicil gitu supaya nggak habis dalam satu waktu gitu kan. Biasanya kalau di sini mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau teman-teman keluar Jawa ke Merauke misalnya, itu di sana tuh sampai orang tuh harus ninggal truknya ya untuk mendapatkan BBM untuk besok. Jadi ninggalnya sehari. Jadi antriannya tuh bisa panjang gitu. Dan itu udah jadi fenomena rutin tahunan setiap tahun. Nah, menjawab pertanyaan tadi, mungkin bisa iya bisa enggak gitu ya, bahwa di satu sisi kita menyadari kemudahan-kemudahan yang diberikan itu mendorong orang untuk memiliki fasilitas gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat juga, misalnya kalau teman-teman tahu mobil LCGC ya, mobil bersisir rendah itu kayak Agia Ayla itu, dulu kan komitmennya juga sama ya, mobilnya murah, tapi nanti di situ speknya diatur dia tidak bisa menggunakan BBM dengan RON rendah ya. Kalau nggak salah RON-nya berapa tuh Mas? 92 apa 91? Seperti itu gitu kan. Tapi kan faktanya ya nggak juga gitu kan, udah mobilnya murah, mereka belinya Pertalite juga gitu kan, yang ada jadinya malah kayak tidak tepat sasaran gitu kan. Jadi ya fenomena-fenomena seperti itu kita sadari sebenarnya ada gitu kan, tapi sebenarnya niat awalnya sih tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Alfa tadi, ya dibangunnya fasilitas-fasilitas itu harusnya untuk memudahkan, untuk menggerakkan roda perekonomian, tapi seharusnya tidak berimplikasi ke sana gitu kan. Nah makanya salah satu yang nanti akan dikuatkan oleh pemerintah seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin memang harus ada pembatasan secara hukum ya, karena kalau menggunakan moral kelihatannya nggak jalan di Indonesia gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar hitam putihnya itu harus jelas secara peraturan. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Gini ya, menarik pertanyaannya. Kalau tadi kita heboh kayak nanti kalau misalnya disparitas harganya cukup tinggi, negara akan rugi karena negara harus membayar kompensasi sekian gitu kan. Kalau untuk Pertamina-nya gimana gitu kan? Pada prinsipnya nyambung dengan pertanyaan Masnya tadi, di Indonesia itu karena mencari pemain yang mampu gitu ya untuk mendistribusikan BBM sampai daerah-daerah terpelosok itu masih sangat jarang, maka negara menggunakan skema penugasan. Teman-teman yang belajar hukum mungkin nanti akan diajari apa yang dimaksud dengan skema penugasan. Penugasan itu gampangannya kamu ditugaskan untuk melaksanakan fungsi itu, tapi nanti kalau kamu rugi, kamu diberikan kompensasi gitu. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya harusnya ya, dengan penyaluran Pertalite yang tidak tepat sasaran, itu kerugian terbesarnya pada siapa? Ya pada negara. Karena ujung-ujungnya kan Pertamina nagih ke negara juga gitu kan. Nah makanya di sini sebisa mungkin kita semua ikut mengawal. Kenapa? Karena uang negara kan uang kita juga gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin begitu Mas Rudi ya. Baik Bu Eka. Pak Amri, mungkin ini sekalian sebagai kesimpulan akhir nih Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini dari mahasiswa saya hukum, ternyata banyak penanyanya ya, karena mungkin dekannya sebagai pembicara, jadi bisa dilihat. Nah, saya terima kasih sekali buat anak saya yang mahasiswa baru, angkatan 2022, baru beberapa bulan kuliah, sudah cukup bagus pertanyaannya. Ini satu sisi
pemerintah memberikan subsidi BBM, menaikkan BBM. Di satu sisi membangun infrastruktur tol. Nah, ini satu hal yang bertolak belakang. Bagaimana tadi seperti yang sudah diutarakan pembicara-pembicara sebelumnya. Nah, jangan salah, masuk tol itu pun bayar, mahal, ya. Jadi kalau sekarang ini masyarakat kita kadang sudah perhitungan. Saya mau naik angkot, naik kereta, naik bis, atau bawa mobil sendiri, naik dengan perincian bensin, masuk tol, itu sudah berapa? Lebih bagus saya naik transportasi kereta, ya, transportasi umum. Jadi saya punya saudara, mereka pergi ke Surabaya, mereka akhirnya naik kereta api yang berbayar 95.000 kali 4. Dia perhitungan kalau saya bawa mobil dari Semarang ke Surabaya, tolnya saja PP sudah 800. Kemudian belum bensin, belum makan. Nah, jadi jangan salah. Jadi itu semua tergantung daripada kita nanti memilih. Mau jalannya dengan baik, bagus, harus tentunya ada pengeluaran, yaitu dengan membayar tol. Nah, kemudian subsidi kenaikan BBM. Nah, ini memang subsidi itu kan untuk masyarakat yang miskin, untuk pengusaha-pengusaha kecil. Dan ini yang harus ditekankan. Jadi kalau kaitannya dengan tadi pembangunan infrastruktur dengan jalan tol, ya itu harus dijalankan. Itu tadi untuk pendistribusian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Dengan adanya pembangunan itu, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat satu dengan masyarakat lain akan terlayani dengan baik. Kemudian yang kedua, dari psikologi, kalau tidak salah, apa ada dampak subsidi yang tepat ya, atau yang tidak tepat? Yang tidak tepat. Yang tidak tepat sasaran. Ya ini tadi BBM ini subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu saja jawabannya. Salah satu contohnya. Kalau subsidi yang tepat sasaran ya kalau kita membeli mobil ada subsidi tidak. Nah, itu tepat sasaran itu. Subsidi yang tepat sasaran. Kalau menurut saya. Gimana? Bagi Pertamina-nya maksudnya. Oh, bagi Pertamina-nya. Ya, seperti yang tadi diutarakan oleh Mbak Agustina ya, tentunya terjadi kebocoran-kebocoran di dalam, misalnya dalam hal BBM ini ya Mbak. Iya, betul. Mungkin sorry Pak, nambah sedikit kali deh ya. Ke Pertamina-nya itu mungkin gini, tadi kan saya memang bilang ya, pada intinya kan karena dia penugasan, itu negara pasti tanggung jawab dengan membayar kompensasi kan. Cuman tetap ada konsekuensi ke Pertamina-nya gini, saya mungkin gampangnya menggambarkan kompensasi dengan subsidi itu, kalau teman-teman pasti tahu GoPay ya, tahu pay later kan. Nah, bedanya subsidi sama kompensasi itu, kalau subsidi itu mirip GoPay. Jadi negara top up uang dulu di APBN, nah pasti dibayar dong karena udah di GoPay kan. Tapi kalau pay later kan bayarnya nanti tuh. Nah, kompensasi itu gitu deh. Kompensasi itu resikonya negara itu tidak wajib membayar di tahun ini ya. Tapi negara itu boleh membayar kalau di peraturannya ditulisnya gini. Negara akan membayar kompensasi itu sepanjang keuangan negara mampu gitu. Nah, definisi mampu itu ya berarti kalau negara ada uang, negara bayar gitu kan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tuh setahu saya biasanya negara itu bayarnya lama, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu kan. Sehingga ya mungkin dampak ke Pertamina kalau utangnya terlalu banyak dan terlalu menumpuk, ya otomatis operasional dari perusahaan akan terganggu ya. Mungkin seperti itu tambahnya. Ya gitu. Nah, saya memberi masukan
dari simpulan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, adanya regulasi hukum yang tersosialisasikan. Nah, maksudnya adalah bahwa kalau ada regulasi hukumnya jelas, misalnya BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran, ada kena sanksi. Nah, ini yang perlu disosialisasikan, Pak Rudi. Kemudian yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Misalnya tadi sekarang ini kan transparansi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat ini kan banyak sekali yang bisa memfoto, bisa memposting. Ya, tentunya itu bisa menjadi suatu keterlibatan masyarakat. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang aman, bersih, sehingga masyarakat nyaman untuk transportasi mau kemana-mana. Kemudian yang keempat adalah culture masyarakat yang harus dibenahi. Itu saja, Pak, yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita di siang hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. Terus terang saya cukup bangga ya tadi mendengar pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang sangat kritis terkait tema kita. Tetaplah kritis gitu ya, tetaplah kritis. Soal subsidi ini memang soal yang pasti akan menjadi kontroversi, polemik gitu ya. Subsidi itu kan adalah upaya pemerintah untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang harus diingat. Terkait subsidi BBM pun sama, kepada mereka yang tidak mampu agar mereka punya kemampuan untuk membeli. Nah, bagi mereka yang sebetulnya tidak mampu, sebelum aturannya keluar, ya barangkali seperti yang tadi Pak Amri sempat sebutkan ya, norma-norma sosial itu mudah-mudahan menjadi norma yang dipegang pada kita semua. Supaya subsidi itu menjadi lebih tepat sasaran. Gambarannya gini, kalau misalkan negara punya uang 100, 50 untuk subsidi, dan 50 untuk membangun infrastruktur dengan kualitas nomor 1, kemudian karena satu dan lain hal ada kebutuhan untuk menambah subsidi, maka yang diambil adalah anggaran dari yang untuk membayar infrastruktur itu kan harus beralih gitu ya, harus beralih. Subsidinya tinggi, anggaran untuk membangun infrastrukturnya menjadi rendah. Kalau tadi bisa membangun infrastruktur dengan kualitas nomor 1 dengan anggaran yang turun, maka anggarannya hanya cukup mungkin untuk infrastruktur dengan kualitas yang tidak nomor 1. Itulah pilihan-pilihannya ya. Pilihan-pilihan yang seringkali menjadi sulit untuk diambil. Dan pilihannya tentu yang paling utama adalah mempertimbangkan mana manfaat yang lebih banyak. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, terima kasih banyak atas diskusi kita di siang hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Ayang. Silakan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk narasumber kita dan moderator siang hari ini. Karena puncak acara sudah terlewati, ada pertemuan, ada perpisahan. Tapi sebelum kita berpisah, kita akan memberikan cindera mata dulu kepada para narasumber dan juga moderator siang hari ini. Cindera mata akan diberikan oleh Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum Universitas Semarang kepada Ibu Gita Aprinta, EB Esos MSI. Dipersilahkan. Untuk Bapak Ibu narasumber, dimohon untuk maju ke depan. Kita ada sedikit kenang-kenangan dari Universitas Semarang, semoga berfungsi nanti. Monggo. Di depan, monggo. Sekaligus nanti akan ada foto bersama, kita ada 3 sesi foto. Minta tolong difotokan ya Mbak ya, biar bisa langsung diupload ya Pak ya. Monggo, monggo silakan bergabung.
Yang pertama akan diberikan kepada Ibu Agustina Merdekawati SH LLM, dosen hukum internasional UGM. Terima kasih siang ini sudah memberikan banyak sharing kepada teman-teman mahasiswa. Monggo, terima kasih Ibu. Yang kedua akan diberikan kepada Bapak Dr. Alfa Narendra, Sekretaris Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Monggo. Yang selanjutnya Bapak Rudi. Bapak Rudi Andanu. Ya, terima kasih. Dan ini sama-sama tuan rumah kita ya Pak ya. Ini adalah Bapak kita tersayang semua di sini, ada banyak ya timnya ya. Bapak Dr. Amri Panahatan Sihotang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang. Terima kasih, monggo Mbak Gita bersama. Iya, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke. 2, 3. Yang kedua dari Universitas Semarang dan monggo Mbak Devi, kita akan foto bersama sesi kedua. Mahasiswanya berdiri. Oh, Berdiri, mahasiswa ketiga. Oh iya. Sisi ketiga gimana langsung mahasiswa? Oke, mahasiswa berdiri, kita bisa dari sebelah sini. Iya. Bersama-sama langsung ya. Oke. Silahkan Mas merapat ke tengah. Kita boleh foto bersama-sama. Mbak Gita, monggo. Iya, ayo. Merapat. Ke sini boleh nih. Iya. Merapat ke tengah. Iya, boleh merapat ke tengah. Ayo Mas. Silakan. Ayo Wasan Jaya. Sebentar ya. Kita buat foto dulu ya. 1, 2, 3. WSM. Lagi. WSM. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini dan juga moderator kita hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Semoga nanti ada manfaatnya. Gak usah pusing-pusing mikirin. Yang penting kalian nanti jadi pengawas dulu dan juga menanamkan ke diri sendiri. Gimana sih BBM yang sudah efektif. Silahkan boleh diambil. Di depan ada makan siang. Ada yang mau foto dengan narasumber? Oh enggak. Gimana? Oh, HP-nya. Pak Dekan, HP-nya. Kalau ada yang mau sharing-sharing lebih lanjut, searching langsung di Google tuh. Mas Rudi Andono, Bu Agustina gitu, ketemu langsung sosial medianya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman. Saya Ayang pamit. Kita moga-moga bisa bertemu lain waktu di event-event yang lainnya. Terima kasih, Pipa Mas Energi.